Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kembali saya bisa menemani Anda menyapa kawan-kawan. Salam tani Indonesia ya. Hari ini saya akan melanjutkan aktivitas saya kemarin. Pada video sebelumnya saya panen varietas ubi jalar Red Kasdu 2 ya. Nah, hari ini akan saya lanjutkan bagaimana keseruan saya untuk panen di musim banyaknya masih curah hujan ya. Karena kalau curah hujan tinggi seperti ini biasanya ya becek pasti ya, rawan adanya penyakit seperti yang kemarin ya, ada beberapa yang terserang yang namanya penyakit busuk buah ya. Tapi moga aja hari ini tidak menemukan ya. Karena lahannya sama ya, dan usia panen pun kayaknya sudah memang harus kita lakukan panen. Nah, dengan bismillah saya mengawali hari ini dengan menyabut yang umbinya. Nah, seperti ini ya. Satu, dua. Nah, keseruannya, wah ini nggak kelihatan di video ya nanti. Nah, untuk para teman-teman yang mempunyai kegiatan jalan-jalan di kebun ya, kalau hari-hari sedang kayak gini mau panen itu rasanya seneng ya pastinya ya. Nah, seperti ini ya. Ini saya ambil ubi jalar ini dari kebun secara langsung. Nah, ada yang unik seperti ini ya. Ini lagi. Satu batang ada yang 7 ini. Wih, mantap. Nah, ini lagi. Pokoknya seru banget ya hari ini, pagi yang cukup cerah ya, kayak mau gerimis. Suasananya sangat mendukung sekali kalau kita mau nanam sebenarnya. Tapi kalau mau panen pun juga enak ya, tidak terlalu ngoyo ya. Karena panen ini ya dengan kondisi yang tanah gembur seperti ini itu mudah banget ya. Kita tidak memerlukan alat khusus untuk panen pun, nah seperti ini ya, sudah bisa. Nah, besar. Satu batang rata-rata berumbi 6-7 ya. Kayak kemarin ada yang cuma 4 tapi 3 juga ada. Oh, besar. Mantap banget. Nah, ini ada 5. Ya, agendanya setiap hari kita lakukan panen ya, minimal 1 kali panen per hari. Itu ada berapa ya, yang berapa karung gitu untuk kebutuhan konsumsi lokal ya. Jadi untuk bulan-bulan ini kita nggak sampai distribusi ke luar kabupaten ya, masih lingkupnya kabupaten. Karena stoknya ya masih terbatas untuk bulan-bulan ini. Biasanya kalau di tempat saya panen melimpah itu di bulan September nanti ya. Panen bulan September Oktober itu sangat melimpah, bahkan untuk tahun kemarin sampai over kebanyakan produk. Tapi ya tetap terserap, maksudnya untuk distribusinya itu agak lambat ya karena saking banyaknya ya. Tapi untuk harga umbi di sini masih stabil ya, stabil sekali di petani juga di konsumen. Kenapa kok tidak terpengaruh dengan banyaknya yang panen? Karena di sini khususnya di Kecamatan Dongko, untuk kualitas ubi jalar itu rasanya tetap unggul, tetap bagus manis ya dibanding produk dari tempat lain ya. Makanya kita walaupun panen jumlah skala besar, untuk kualitas rasa dari sini masih bisa bersaing ya dari daerah lain yang juga sama-sama panen ya. Itulah keunggulan, keistimewaan dari produk yang terdapat di daerah saya. Jadi walaupun di daerah lain itu juga panen, harga turun ya, ini di sini tidak terlalu terpengaruh karena memang kualitas dari produk yang kita tanam di sini itu selalu lebih manis dibanding daerah lain yang pasarannya atau
distribusi panen itu juga masuk ke daerah sini ya. Tapi alhamdulillah dengan saya juga berkomitmen juga menggandeng para petani yang lain di daerah saya itu bisa menekan masuknya produk dari daerah lain ya. Karena untuk produk lokalan sini kualitasnya tidak kalah bahkan melebihi dari daerah lain yang biasanya sudah masuk menguasai pasar lokal daerah Kabupaten Trenggalek khususnya ya seperti itu. Jadi kita menciptakan ini yang jelas untuk menambah lapangan pekerjaan, income juga masuk, menambah pendapatan petani lokal dengan kualitas yang istimewa. Contohnya dengan saya menghadirkan ini Red Kasdu untuk Indonesia ya, bukan cuma untuk lokalan saya, tapi untuk Indonesia. Nah seperti ini ya, satu batang besar-besar panjang ya. Ini sudah merata untuk ubi jalar saya, rata-rata memang benar-benar panjang. Nah umbinya seperti ini, rata-rata di atas 20 cm ya panjangnya satu biji. Ya juga umbinya banyak ya. Nah senengnya nggak usah terlalu banyak, tapi yang besar-besar. Oke seru. Nah seperti ini. Oke kawan, kayaknya dapat banyak ya. Ini ada yang dekat kamera nih Bang Heri ini kayaknya juga besar ini. Ternyata kecil. Kecil. Tapi alhamdulillah ya. Nah, ini satu yang lumayan panjang besar. Nah, ini sebesar lengan saya. Nah, satu batang ini ada 4, 5, 6. Ya, 6 ya. Nah, seperti ini. Speknya memang rata-rata panjang. Ada yang kayak bulekan cabai ini lur. Nah bentuknya unik ya. Ini unik. Nih dengan lengan saya besaran umbinya 94 HST. Nah ini untuk saya panen varietas Red Kasdu 2 ya. Nah ini karena untuk Red Kasdu 2 ini harus segera saya panen karena sudah waktunya juga, permintaan juga luar biasa, wajib kita panen. Gendang oleh duit loh. Nah seperti ini loh, mau mantap ya, besar-besar. Yuk jalan. Ini sebelum, nah seperti ini ya. Ini kita sepil bareng-bareng bagaimana kondisinya yang ada di depannya Bang Heri ini. Nah ini belum saya panen. Nah ini kayak umbinya ada yang lumayan. Nah 1, 2, 3, 4, 5 ya, yang agak besar 5. Ini yang kecil ini masih ada 2. Tidak dicabut. Nah ganti sampingnya lur. Nah ini sampingnya ya. Ini berapa umbinya ini nanti. Nah panjang-panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah ada yang rusak nih, 7 ya. 7 ini 7 ya, satu biji berumbi 7. Alhamdulillah bagus ya. Nah seperti ini ya, keseruan panen hari ini kita singkap ke kanan dan ke kiri ya. Nah ini contohnya saat kita lakukan panen dengan kondisi tanah barusan tadi malam diguyur hujan ya, akhirnya mempermudah saya panen ya. Biasanya kalau saya panen pas
ndak hujan itu saya pun juga mengalami kesusahannya. Susahnya yang jelas kondisi ubinya itu juga blendes ya, terkelupas ya, blendes itu terkelupas di sini karena tergores barang, entah tanah yang keras, batu kecil atau yang lain. Tapi kalau barusan tadi malam diguyur hujan itu ya, walaupun di tanah agak lengket tapi panennya mudah ya, seperti ini. Nah, mudah banget ya. Nah, ini nyoba kita cabut batang sekalian ya, ini nanti biar kelihatan wong panen kok ndak sak batangnya. Nah, nih coba. Ini contohnya yang berumbi panjang. Ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita cabut. Ini nyoba lagi yang sampingnya ya. Beberapa batang kita cabut saja untuk memastikannya. Stop. Oke, tak jamin insya Allah bagus. Mudah ya, dicabut pun mudah kalau memang. Nah, seperti ini. Rata-rata panjang-panjang. Bisa kita lakukan cabut total. Nah, seperti ini ya. Nah, satu batang pun banyak ya umbinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10, 11 ya. 11 umbi dalam sebatang ya. Nah, seperti ini. Ini untuk varietas Red Kasdu 2. Rata-rata identik dengan bentuk yang selalu lurus, mulus, mantap. Nah, kawan, saya lanjutkan kembali panennya hari ini untuk Indonesia ya. Nah, bagi kawan-kawan yang tak ngambil sabit dulu. Nah, bagi kawan-kawan sing penasaran ya, kemarin umbinya masih ada juga yang menanyakan ya untuk kawan-kawan. Nah, seperti ini. Ini untuk Red Kasdu 2, umbinya seperti apa kita potong ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini warnanya adalah oranye. Ini kalau kita oven seperti madu ya. Untuk kualitasnya mantap sekali ya. Nah, ini kulitnya merah ya, tapi tidak terlalu merah banget untuk Red Kasdu 2. Nah, sampai dalam pun sama ya, warnanya tetap oranye. Nah, tanpa adanya ungu. Ini adalah warna favorit untuk di sini ya, karena kalau cuman untuk kualitas produksi di sini biasanya dulu yang paling banyak saya tanam itu adalah ubi JP yang bau besar-besar, tapi sekarang karena untuk tekstur JP itu terlalu empuk ya. Di sini setelah muncul varietas baru tergeser dengan Red Kasdu ya. Tapi ya memang produk itu selalu ada fasenya, naik, turun, berada di atas, berada di bawah. Itu sudah secara logika nyata ya. Pergantian varietas yang booming itu pasti ada, itu sudah pasti ya. Contohnya kalau untuk saat ini tetap Red Kasdu yang jadi idola. Jadi Bang Heri banyak sekali menanam. Bahkan 80% ubi jalar yang saya kembangkan untuk saat ini adalah Red Kasdu 1 dan Red Kasdu 2 ya. Untuk yang lain ini ya sama bagus ya, tapi memang mengikuti konsumen saja. Saya menanam itu selera konsumen untuk saat ini memang Red Kasdu lah yang jadi idola. Jadi ya dikembangkan jumlah banyak itu aja ya. Kita mengikuti aja karena kita bertani harus mengikuti tren juga ya. Jadi jangan asal-asalan nanam ya. Jadi tren apa itu kita ngikuti. Kita yang ciptakan, kita yang mengarahkan, konsumen bergerak di situ ya, kita masuknya di situ. Jadi semakin hari kita harus selalu membaca konsumen kita. Jadi ya kalau mungkin seleranya saat ini pisang ya kita ngikuti pisang apa gitu kalau petani pisang ya. Tapi untuk petani ubi ya mengikuti ubi jalar itu yang saat ini lagi booming apa, ikuti aja itu ya, alurnya sama ya, bagus ya, mantap ya. Jadi inspirasi hari ini kita harus mengikuti selera konsumen dengan kita menjaga kualitas dan kuantitas untuk Indonesia gitu ya. Jadi jangan cuma untuk lokalan saja, tapi kita kalau bisa usahakan menanam
tanaman apapun itu kualitasnya itu yang menyeluruh. Jadi bisa masuk di segala sektor ya. Sektor di bawah ke atas menengah ya. Semua lapisan masyarakat bisa menikmati dengan kualitas rasa yang sama. Yang membedakan biasanya cuman speknya itu ukuran besar kecilnya, tapi rasa tetap manis. Jadi kalau yang duitnya sedikit yang ngambilnya yang ukuran kecil, yang duitnya banyak ya yang superan gitu aja, tapi dengan kualitas rasa yang sama. Jadi hanya membedakan itu ukuran saja, tapi untuk kualitas tetap bagus, nikmat segala suasana. Oke ya, ngono ya lur. Nah, tak lanjutkan dulu. Wes disimak, nek saya diam jangan ditinggal. Tapi kalau saya berbicara didengar. Nah, nih panjang, Bro. Besar sekali, lur. Nah, seperti ini ya, mudah banget panen. Kalau 1 jam pasti dapat 2 karung kalau kayak gini panennya. Nah, panjang. Nah, ini besar ya. Sebesar paha. Nah, seperti ini kawan. Nah, seperti tak janjikan ya. Jarang sekali untuk red kasdo itu berumbi pendek ya. Apalagi kalau kita membuat lahannya itu sesuai dengan arahan saya ya. Karena kita bisa menciptakan bentuk panjang ini tidak lepas dari pembuatan bedengan yang mungkin perlu saya jelaskan gini. Usahakan ketinggian bedengan itu minimal 40 cm ya. Jadi minimal ketinggian itu 2 jengkal. Itu kalau Anda menginginkan spek yang berbentuk panjang ya. Biasanya itu. Tapi sebelumnya untuk varietas ubi jalar, contohnya saja ini Red Kasdu 2 ini memang mempunyai ciri fisik itu selalu berbentuk lurus dan panjang ya. Itu ciri khas ya. Jadi walaupun kita tidak terlalu memikirkan ketinggian, tapi tetap mempunyai biasanya speknya kayak gini ya. Kalau ini sudah mentok bagian bawah yang keras, dia berhenti baru membesar ya. Tapi sekaligus memang ciri dari Red Kasdu ini adalah ubi yang mempunyai bentuk panjang. Jadi kalau kita menginginkan panjangnya mencapai 60 cm itu juga bisa kita setting dengan pembuatan lahan kita ya. Beda dengan jenis yang bulat. Itu walaupun kita setting seperti settingan untuk karakter ubi Red Kasdu itu nggak akan bisa memanjang. Bisanya cuma ke samping ya, membentuk seperti bola ya, bahkan seperti labu itu kalau memang ciri fisik dari genetik ubi jalar itu berbentuk bulat. Tapi kalau ini bisa kita setting mencapai 70 cm, insya Allah bisa kita dengan rekayasa pembuatan lahan yang bagus tentunya betul. Nah, oke, penjelasannya singkat.
lucu bentuknya lur. Ada seperti sabit bengkok. Merata ya, rata-rata besar panjang. Jarang sekali nanti terdapat yang bulat ya. Memang istimewanya untuk red cashew ya ini selalu berbentuk memanjang. Nah seperti ini. Besar. Nah ini dapat besar. Nah spek-spek seperti inilah kawan yang sekarang lagi diminati ya untuk varietas red cashew. Ternyata capek juga ya. Tapi dengan bersyukur alhamdulillah panen hari ini sesuai dengan harapan saya untuk kualitas super dari red cashew ya. Sekali lagi untuk kawan-kawan yang menginginkan pembibitan langsung aja disimak di video saya ya. Anda bisa menghubungi 082334 766 476 ya. Sekali lagi tuh ya. Masih banyak juga yang mencari nomornya berapa yang bisa dihubungi. Nah, Anda bisa menghubungi nomor itu nanti biar dilayani untuk pembibitan dari ubi jalar yang selalu saya kembangkan di sini ya. Entah varietas apapun, insya Allah untuk bibit selalu ready. Tapi untuk hari-hari ini masih saya fokuskan videonya ini tentang red cashew 1 dan 2 ya. Tapi untuk bibit-bibit yang lain kita tetap menyediakan ya. Sekali lagi tetap menyediakan untuk bibitnya. Jadi jangan khawatir, suatu saat kapanpun Anda menginginkan bibit, insya Allah selalu kita sediakan. Karena kita selalu menyediakan untuk pembibitan ubi jalar yang pernah kita kembangkan di sini. Walaupun jarang saya review, tapi di sini tetap kita sediakan ya. Karena yaitu kemauan konsumen kita itu tetap kita layani ya. Jadi jangan khawatir, pokoknya setiap saat Anda bisa menghubungi nomor yang saya sebutkan, yaitu 082334766476, yaitu tadi nomor yang Anda bisa hubungi nanti biar dilayani untuk bagian packing, pengiriman dan lain-lain ya gitu ya. Nek Bang Heri yus genani ae gen mengurusi di kebun ya. Untuk bagian pembibitannya nanti Anda bisa menghubungi nomor itu biar dilayani, insya Allah selalu tepat waktu ya untuk pengiriman yang kita lakukan, karena kita demi konsumen kita mengharapkan yang terbaik. Saya pun akan memberikan yang terbaik untuk Anda semuanya ya. Oke, terima kasih. Hari ini saya lanjutkan aktivitas pagi saya dengan panen ubi jalar red cashew 2 dan alhamdulillah hasilnya bagus sesuai dengan harapan. Tetap semangat untuk para petani. Semoga petani Indonesia semakin jaya, kuat untuk ekonomi kita masing-masing. Salam Tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.